engkau akan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kecintaanmu kepada orang-orang terdekatmu. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau benar-benar kita rasakan, maka sungguh lebih engkau cintai Allah daripada mereka semuanya. Seperti itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bukan berarti kecintaan itu akan diadu-adu. Kalau cinta sama Allah, kemudian tidak cinta sama manusia, bukan seperti itu. Allah memerintahkan kita juga mencintai orang tua kita, orang-orang yang terdekat kita. Tetapi kecintaan kita kepada manusia itu adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserikan salam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab hadis tentang pribadi atau karakter dan juga cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah selesai bab tentang yang dibaca oleh Rasulullah sebelum makan dan setelah makan. Alhamdulillah telah kita pelajari. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan bab berikutnya. Babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qadah itu wadah atau cawan tempat minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'a bentuknya dari mati gue, maka insyaallah akan kita dengarkan hadis-hadisnya. Ada dua hadis berkenaan bab ini. Kita baca hadisnya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, Haddatsana Husain ibn al-Aswad al-Baghdadi. Haddatsana Amr bin Muhammad. Haddatsana Isa bin Tahman an Thabit, dari Thabit qala, dia berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik, telah mengeluarkan kepada kami. Siapa yang mengeluarkan? Itu Anas bin Malik. Apa yang dikeluarkan oleh beliau? Qadaha khashabin, yaitu qadah, cawan khashabin yang terbuat dari kayu. Khashab itu kayu. Dia ada wadah minum tabue dari kayu. Ghalizin, yang tebal. Kayu wadah tersebut terbuat dari kayu yang tebal. Mudabbabin bihadidin, yang ditambal dengan lapisan besi. Faqala, kemudian Anas berkata, ya Thabitu, wahai Thabit. Di hadis ini diterima dari Thabit, dari kan? Dikatakan oleh Anas kepada Thabit, ya Thabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cawan atau wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran atau dapat mengetahui bahwasanya wadah minum Rasulullah itu terbuat dari kayu. Kemudian yang dilihatkan oleh Anas bin Malik itu ada tambalannya gitu. Ada tambalan dari besi gitu. Maka para pensyarah hadis mengatakan, kenapa ada tambalan besinya gitu? Karena bisa jadi karena lamanya gitu. Karena sudah lama cawan ini, maka ditambal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu orang yang
sangat-sangat sederhana hidupnya, sebagaimana yang telah kita dengarkan hadis-hadis sebelum-sebelum ini, bahwasanya gambaran kehidupan Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Tetapi sebagian pensyarah hadis mengatakan yang menambal itu bukan Rasulullah, tetapi Anas bin Malik yang menambal. Tujuannya apa? Supaya awet gitu. Untuk menjaga peninggalan dari Rasulullah ini, maka beliau tambal supaya itu awet gitu. Yang intinya kita dapat mengetahui bahwasanya cawan dari Rasulullah itu terbuat dari kayu. Dan juga Rasulullah itu sangat hati-hati dari bahan besi gitu. Kan di masalah air yang akan digunakan untuk berwudu ada namanya air musyammas. Air musyammas itu air yang diletakkan di dalam bejana, dalam besi, dipanaskan oleh matahari, maka itu makruh kita memakainya karena bisa jadi merusak kulit gitu. Ada potensi untuk merusak kulit, apalagi kalau diminum gitu. Kalau secara suci, tapi makruh untuk dipakai karena agama kita sangat hati-hati, sangat menjaga diri setiap pemeluknya supaya jangan kena dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bagus juga kalau kita punya cawan misalnya, kita beli yang terbuat dari kayu seperti zaman dulu gitu kan, itu lebih bersih dan lebih aman insyaallah daripada kalau yang terbuat dari besi dan sebagainya. Tetapi bukan wajib juga gitu. Tapi inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Asim anba'ana Hammad bin Salamah qala anba'ana Humaydun wa Thabitun an Anas dari Anas bin Malik qala dia berkata. Hadis yang kedua, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah. Sungguh kata Anas bin Malik, aku telah menuangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wadah ini asyaraba kullahu gitu. Minuman, seluruh minuman. Jadi di wadah yang tadi itu maka aku tuangkan seluruh minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tuh minumannya? Al-ma'a, pertama air gitu. Air pernah dituangkan oleh Anas bin Malik ke dalam wadah tadi. Apalagi yang kedua adalah an-nabid. An-nabid. Apa itu an-nabid? An-nabid itu adalah sebuah minuman yang terbuat dari anggur. Minuman yang terbuat dari anggur. Di sini ada penjelasannya. Nabid adalah air kurma dicampur dengan anggur. Anggur dicampur dengan kurma. Kemudian itu dipadukan, kemudian dibiarkan semalam sampai air kurmanya menjadi manis. Jadi campuran dari kurma dan anggur, artinya dijadikan hancur gitu kan. Kemudian ditunggu semalam sehingga larut itu kurma dengan anggur. Tetapi belum menjadi khamar. Ini penting kita jelaskan karena ada dulu waktu kita masih kuliah ada viral sebuah video dari pemuda Tangguang gitu kan. Dikitnya Rasulullah itu minum anggur merah. Dikitnya Rasulullah itu minum mabuk gitu. Padahal yang diminum oleh Rasulullah itu bukanlah khamar gitu. Anggur tadi kalau semakin lama kemudian berubahnya, maka ini menjadi khamar. Barunya menjadi khamar. Tetapi yang diminum oleh Rasulullah ini belum menjadi khamar. Jadi ada dalam fikih itu, Bapak dan Ibu, ada sesuatu itu suci awalnya, kemudian dia menjadi haram ketikanya menjadi khamar. Nanti khamar itu bisa jadi suci lagi ketikanya lah berubah menjadi cuka. Dan itu biasa saja. Tetapi yang diminum oleh Rasulullah adalah sesuatu yang suci, belum menjadi khamar, artinya belum sesuatu yang menjadi haram. Yang ketiga yang dituangkan oleh Anas bin Malik wal asal, madu. Dan yang keempat adalah al-laban, susu. Artinya minuman-minuman
itu dituangkan oleh Anas bin Malik ke dalam wadah yang terbuat dari kayu tadi. Seperti itulah yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini. Bab berikutnya, bapak-bapak dan ibu semuanya, bab yang ke-30. Babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, haddatsana Ismail ibnu Musa al-Fazari, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din an abihi an Abdullah qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu al-qitha'a birrutabi. Rasulullah itu pernah meminum qitha atau memakan qitha birrutab, dengan kurma. Nabi pernah makan qitha dan kurma. Apa itu qitha? Qitha itu adalah seperti mentimun, tetapi ukurannya lebih panjang. Itu ada di Arab, seperti mentimun gitu. Dan beliau memakannya itu dengan rutab. Dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu adalah kurma ketikanya alah mulai memerah, mendekati masak, maka itu adalah rutab. Kalau kurma itu ada dua macam, bapak dan ibu. Ada kurma kari, ada kurma basah, ada kurma kariang. Kalau yang biasa-biasa ada di pasar-pasaran itu namanya tamar. Kalau kurma basah namanya rutab, kalau kurma kariang namanya tamar. Jadi yang kita dapati di pasar-pasar yang banyak dimakan-makan oleh orang itu adalah tamar gitu. Adapun yang dimakan oleh Rasulullah di hadis itu, yang diceritakan dalam hadis ini, itu rutab. Rutab itu adalah kurma yang hampir masak gitu. Kurma yang hampir masak, itulah yang dimakan oleh Rasulullah. Dan beliau memakan dengan qitha. Qitha itu semacam mentimun, tapi ukurannya lebih panjang. Maka dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran, bapak dan ibu semuanya, bahwasanya Rasulullah itu sangat memperhatikan yang namanya makanan. Kenapa Rasulullah memakan mentimun dengan rutab tadi, dengan kurma tadi? Di syarah hadis disebutkan oleh para ulama, karena rutab itu angin. Karena rutab itu adalah panas, dan yang menetralisirkannya adalah mentimun tadi. Maka ketika awak kalau di daerah awak misalnya ketika makan randang gitu kan, maka ada sesudah itu makan mentimun, ada acarnya gitu kan, supaya untuk menetralisir, supaya jangan paneh bana yang masuk ke dalam badan gitu. Sehingga yang masuk ke dalam itu netral atau normal gitu. Tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Rasulullah sangat memperhatikan itu semuanya. Sehingga Rasulullah itu jarang merasakan sakit, karena beliau sangat memperhatikan masalah makanan ini. Maka penting juga kita ambil pelajaran, kita harus memperhatikan makanan tersebut gitu, ketika kita ingin mengkonsumsinya gitu. Kalau memang makanan tersebut berbahaya kata dokter untuk kita, maka ikhtiar kita adalah jangan dimakan makanan tersebut gitu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Yang ahli dalam kesehatan, maka orang yang kesehatan. Yang ahli dalam agama, maka tanya kepada orang yang ahli agama gitu. Yang memang itu yang dituntutnya gitu, yang dicarinya gitu. Yang ahli dalam sosial, ahli dalam politik, maka tanya kepada yang ahlinya gitu. Karena kalau tidak ditanya kepada ahlinya, maka nanti akan terjadilah kiamat kata Rasulullah. Terjadilah kehancuran gitu, ketika suatu masalah tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Seperti itulah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis berikutnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai al-Basri, haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya'kulu al-bittikh
birrutab. Rasulullah itu memakan bitih. Bitih itu semangka, birrutab dengan kurma. Jadi pernah dulu Rasulullah SAW memakan semangko dengan kurma rutab tadi, kurma yang hampir masak tadi gitu. Karena rutab itu paneh itu kan, ange atau karyang gitu. Kalau al-bitih itu yang segar-segar. Bitih itu semangka segar gitu kan. Maka itu bisa netral masuk ke dalam tubuh gitu. Sehingga tidak terlalu karyang, tidak pula terlalu basah gitu, atau terlalu dingin masuk ke dalam paru awak. Hadis berikutnya an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Pernah memakan buah melon dengan kurma rutab yang hampir masak tadi secara bersamaan. Jadi kalau makan buah-buahan itu Rasulullah dua sekaligus. Kalau dalam hadis-hadis yang kita baca ini ada kisah mentimun dengan rutab, ada semangka dengan rutab, dan yang ketiga kok ada khirbiz dengan rutab. Khirbiz itu buah melon dengan rutab. Hadis yang keempat, insyaallah hadis yang terakhir untuk pertemuan kali ini karena waktu. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalal bitih birrutab, memakan semangka dan memakan semangka dengan rutab. Sama hadisnya dengan yang hadis yang kedua tadi, semangka dengan rutab itu dimakan oleh Rasulullah secara bersamaan di waktu yang sama. Masih ada waktu Bapak dan Ibu. Kita baca satu hadis lagi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Suhail ibni Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kana an-nasu idza ra'au awwal ats-tsamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat Rasulullah itu ketika beliau melihat buah yang pertama dari pohon-pohon mereka, pohon-pohon yang mereka tanam, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berikan buah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu para sahabat ketika panen, hasil panen pertama itu diantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika dilihat atau diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil panenan tadi, qala, Rasulullah mengucapkan doa. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, beri berkahlah buah-buahan kami ini, kata Rasulullah. Wa barik lana fi madinatina, dan beri berkahlah negeri kami. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan beri berkahlah sa' dan mud kami. Apa itu sa'? Apa itu mud? Itu takaran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu mud itu sekitar 6,7. Kalau bareh misalnya itu sekitar 6,7 on. Kalau satu sa' itu ampek mud, berarti 6,7 kali ampek sekitar 2,5 kilo gitu. Artinya beri berkahlah timbangan kami ini. Artinya dalam timbangan itu ada buah-buahan, ada sebagainya gitu kan. Beri berkahlah ini semuanya, kata Rasulullah. Allahumma inna Ibrahim abduka, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu ya Allah. Wa khaliluka wa nabiyuka, dan kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, juga nabimu, juga hambamu ya Allah. Wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim pernah berdoa untuk Mekah. Jadi bapak-bapak dan ibu semuanya, Mekah itu didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan negeri yang berkah. Maka
sampai sekarang kita lihat Mekah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perekonomian orang-orang Mekah sekarang, yang jadi pakar rajo di sini itu bukan orang-orang Mekah katanya saya. Nah, itu orang-orang, kebanyakan itu orang-orang luar gitu. Tapi bos-bosnya adalah orang-orang Saudi, orang-orang Arab Saudi gitu. Artinya berkat doa Nabi Ibrahim itu diberkahi kota Mekah tersebut gitu. Wa inni ad'uka lil Madinah, kata Rasulullah, aku berdoa kepadamu ya Allah untuk kota Madinah, karena Rasulullah sudah hidup di Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah, seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk kepada engkau untuk negeri Mekah gitu. Maka berkahi jugalah Madinah ini ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang kita lihat Mekah dan Madinah itu sangat-sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dari berbagai penjuru di dunia ini datang berbondong-bondong ke sana, dan bagaimana perputaran uang di sana yang begitu Masya Allah, dan bagaimana ketentraman yang ada di sana. Maka semuanya berkat doa-doa dari para nabi Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah berkata, "Tsumma yad'u asghara walidin yarahu." Kemudian Rasulullah memanggil, ada anak yang paling ketek yang dicari oleh Rasulullah ketika itu. Fayatihi dzalika samar, maka Rasulullah memberikan buah tadi kepada anak ketek tadi. Maka dari hadis yang terakhir ini kita dapat mengambil pelajaran, Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita panen, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka capeklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Kemudian bagus juga hasil panen itu kita berikan kepada orang-orang soleh gitu. Kalau para sahabat dulu dia bagian kepada Nabi untuk didoakan gitu, supaya ada keberkahan gitu. Maka bagus kita contoh gitu, didoakan mudah-mudahan berkah gitu. Banyak bersedekah dengan hasil panen tadi. Kalau sampai nisab, keluar zakatnya, jangan sampai tidak keluar. Kalau tidak keluar, maka laknat yang akan kita dapatkan gitu. Karena kita melanggar kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti itulah adabnya para sahabat kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pula adab Rasulullah ketika mencari anak-anak ketek? Ba'a sayangnya Rasulullah kepada anak-anak ketek, ada makanan diagihan kepada anak ketek tadi gitu. Seperti itulah Rasulullah mencintai yang menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Itu penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang bisa kita sampaikan mungkin pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa membuat kita lebih baik dari hari ke hari, dan yang paling penting adalah bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 2 hadis lagi insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Perbanyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum